Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Madiun, Jawa Timur sukses membudidayakan tanaman aglonema. Bahkan di tengah pandemi bisnisnya kian meroket karena orang yang mendadak hobi bercocok tanam untuk mengisi waktu di rumah. Inilah deretan tanaman aglonema yang sukses dibudidayakan Eka Setiawati. Setidaknya ada 100 lebih jenis aglonema beragam ukuran dan usia. Tertata asri di serambi depan rumahnya di Jalan Kamboja, Kota Madiun. Jenis Suksom Jaipong, Dut Anjamani, Red King, Pride Sumatera, dan Kresna Canon menjadi yang paling diburu konsumen. Harga termurah berkisar Rp50.000. Sementara untuk harga mahal ada Suksom Jaipong seharga Rp1,8 juta, serta Kresna Canon seharga Rp3 juta. Masa pandemi yang banyak dikeluhkan para pedagang ternyata malah mendatangkan pundi rupiah bagi wanita berusia 28 tahun ini. Omsetnya melonjak dan tanamannya laris manis diburu pembeli. Hal ini karena banyak orang yang mendadak hobi menanam untuk mengisi waktu luang saat harus berdiam diri di rumah. Sebelum pandemi, biasanya hanya 1 atau 2 pot bunga saja yang laku terjual dalam sehari. Sementara sejak pandemi, dalam sehari Eka bisa menjual 10 pot tanaman. Enggak hanya aglonema sebenarnya, semua jenis tanaman nih, semua pada digemari. Tapi untuk jenis aglonema masih bertahan, masih banyak yang minat. Menurut saya kalau aglonema itu unik ya Mas ya, daunnya ya. Daunnya itu warnanya merahnya merah cetar. Terus coraknya itu juga banyak, makanya saya bilang unik. Eka telah membudidayakan aglonema sejak 1,5 tahun yang lalu. Meski melakukan promosi secara online, namun jual beli hanya dilakukan secara offline atau pembeli harus datang langsung ke rumahnya. Tak hanya dari Madiun dan sekitarnya saja, para pemburu tanaman Eka juga datang dari Solo, Surabaya, Yogyakarta, bahkan Denpasar. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perihal hobi tanaman hias yang sedang tren saat ini, sudah bersama kami ada Dr. Sarifah Is Aisyah. Beliau merupakan spesialis pemuliaan mutasi tanaman hias Institut Pertanian Bogor. Selamat siang, Ibu Sarifah. Selamat siang. Baik, Ibu Sarifah, ini fenomena apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga membuat warga ini beralih ke hobi baru, ke tanaman hias? Ya, memang ini mungkin dikaitkan dengan situasi pandemi sekarang ya, di mana orang-orang banyak harus melakukan work from home, WFH. Jadi mungkin juga terlalu lama tinggal di rumah, tidak boleh keluar rumah begitu. Salah satu hobi yang bisa menjadi penambah income juga, dan juga sekaligus sebagai healing treatment biasanya, itu adalah bertanam dengan atau berkebun dengan tanaman hias. Jadi tanaman hiasnya sendiri kan banyak macamnya, ada tanaman hias bunga potong, hanging basket, tanaman pot. Nah, yang tanaman pot inilah yang kemudian banyak digemari karena bisa sambil merawat, ada refreshing, ada kenyamanan batin dan sebagainya. Itu betul-betul menjadi healing terapi untuk orang yang lama work from home di rumah. Baik, kemudian Ibu Sarifah, apa sih yang membuat harga tanaman hias ini begitu tinggi? Apakah hanya karena tren saja atau ada standar harga khusus yang memang sudah disepakati bersama, Bu? Memang banyak hal yang bisa mempengaruhi harga terutama pada tanaman hias. Jadi tanaman hortikultura itu kan ada tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, tanaman obat. Tapi yang lain-lainnya itu dipengaruhinya mungkin dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan sebagainya, tapi relatif sama harganya, relatif rata. Tapi kalau untuk tanaman hias, tren itu betul-betul sangat mempengaruhi. Jadi ada trendsetter yang bisa membuat itu tanaman menjadi booming, kemudian kesukaan orang, kemudian seasonal, mungkin kalau ada kalau dulu lagi tidak pandemi, ada musim Valentine gitu, semua yang warna pink akan menjadi mahal dan sebagainya. Jadi dalam hal ini untuk
situasi work from home ini, tanaman hias bunga potong itu sama sekali drop, tidak ada lagi orang kawinan, orang seremonial event itu tidak ada, sehingga sangat jatuh. Tapi tanaman hias dalam bentuk pot atau hanging basket, tanaman pot gantung itu menjadi booming karena disukai orang karena bisa dipelihara dalam skala rumah tangga saja. Jadi itu hal pertama. Kemudian hal kedua tentu saja faktor kelangkaan. Faktor kelangkaan makin langka, makin susah dicari, itu juga menjadi faktor penaik nilai. Lalu juga faktor hibridasi atau pemulihan tanaman. Apakah itu didapatnya dari hibridisasi, perkawinan, persilangan, atau dari mutation breeding mungkin, itu makin sulit mendapatkan varietas itu, makin mahal juga harganya. Demikian juga dengan kelangkaan di pasar ya, misalnya dapatnya itu dari gunung, dari suatu hutan, atau dapatnya dari luar negeri yang susah sekali cara masuknya dan sebagainya. Jadi faktor-faktor itu bisa menjadi pemicu meningkatnya harga jual. Baik, Demikian. tapi ini untuk pemula Ibu Sarifah, ini sekitar berapa lama sih untuk harga dan juga tren dari tanaman hias tadi aglonema yang juga harganya lumayan ini akan bisa bertahan cukup berapa lama? Belajar dari beberapa kali ada booming seperti ini, biasanya tidak bertahan lama ya, paling di bawah 1 tahun saya amati itu. Seperti dulu The Wave of Love gitu ya, kemudian dulu lagi zaman saya masih sekolah S1 itu suplir pernah juga, tapi ya paling lama 1 tahun. 1,5 tahun begitu ya. Jadi memang sangat-sangat dipengaruhi dengan kecepatan tanaman itu untuk diperbanyak. Makin cepat dia cara perbanyakannya, makin cepat tersedia di pasar, makin meningkatkan, menciptakan kebosanan dari konsumen juga makin sering, makin cepat. Baik, terima kasih Ibu Syarifah sudah berbagi informasinya bersama kami, khususnya bagi warga yang ingin menghabiskan waktu saat pandemi. Terima kasih Ibu, selamat siang.